warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya cintai, serta teman-teman setanah air yang saya muliakan. Perkenalkan, nama saya Akifah Hana Fauzia dari Mimonggolan, Kota Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan legenda dari daerah Gorontalo yang berjudul Putri Mehulin Doli. Di sebuah dusun di Batu Daa, di negeri Gorontalo, hiduplah seorang putri yang sangat cantik jelita. Ia bernama Mehulin. Mehulin Doli tinggal bersama adiknya Wuni Wunia. Kedua orang tua mereka telah lama meninggal dunia. Untuk menghidupi mereka berdua, Mehulin Doli melanjutkan keterampilan menenun yang diturunkan oleh ibunya. Kecantikan Mehulin Doli dan ketampanan Wuni Wunia sangat terkenal di kalangan para pemuda dan pemudi. Keduanya pun sangat disenangi oleh teman-temannya karena baik budi pekertinya. Sayang, ada salah seorang gadis yang tidak menyukai Wuni Wunia. Gadis itu sangat mengharapkan perhatian yang lebih dari Wuni Wunia. Ia sangat kecewa setelah diketahui Wuni Wunia hanya menganggapnya teman biasa. Gadis itu sakit hati dan membalas sakit hatinya dengan mengundang Wuni Wunia ke rumahnya. Dengan berpura-pura baik, gadis itu menyuguhkan makanan dan minum. Makanan yang disuguhkannya berupa daging, karena wanita itu tahu Wuni Wunia sangat menyukai daging. Setelah makan, Wuni Wunia merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Ia seakan-akan ingin merayap di lantai sambil meliuk-liuk badannya. Maka ia segera berpamitan. Gadis itu puas karena tahu sebentar lagi Wuni Wunia akan berubah menjadi ular. Sesampainya di rumah, Wuni Wunia langsung menemui kakaknya Mehulin. "Kak, mengapa perasaanku aneh sekali? Ada apa denganmu, Wunia? Seakan-akan aku ingin merayap di lantai sambil meliuk-liuk badanku. Lidahku juga seakan ingin menjulur keluar. Apa yang telah kau lakukan di luar sana?" "Tadi Wunia dari rumah teman dan disuguhi makanan berupa daging." "Kamu tahu itu daging apa?" "Tidak, Kak." "Wunia, jangan-jangan daging yang kamu makan daging ular." "Wunia, waktu kecil ayah sering bercerita bahwa keluarga kita tidak bisa makan daging ular karena nenek moyang kita ada perjanjian dengan bangsa ular. Jika ada salah seorang dari keluarga kita akan makan daging ular, maka tubuhnya akan berubah menjadi ular." Dengan berurai air mata, Mehulin Doli merangkul adiknya sambil berteriak histeris, "Mengapa derita ini menimpa kita?" Tiba-tiba, Mehulin Doli mendengar suara. "Mehulin Doli, setiap celaka ada gunanya. Bersabarlah dan teruskan pekerjaan." Suara itu pun menghilang. Setelah mendengar suara itu, Mehulin Doli melanjutkan pekerjaannya membuat ikat pinggang emas untuk adiknya. Ia ingin ikat pinggang emas ini segera dililitkan ke pinggang adiknya sebelum berubah menjadi ular. Agar kelak ketika Wuni Wunia telah berubah menjadi ular, ia akan mengenalinya. Selang beberapa saat, Mehulin Doli berteriak kegirangan karena ikat pinggang emas telah selesai. "Alhamdulillah, ikat pinggang emas itu telah selesai. Wunia, kemarilah dik. Jika Wuni Wunia akan berubah menjadi ular, dengan sikap cermat dan tepat, Mehulin Doli melilitkan ikat pinggang emas itu. Mehulin Doli berdiri sambil mengangkat ekor Wuni Wunia untuk mengikat erat ikat pinggang emas itu. Namun, secepat kilat, Wuni Wunia mengibaskan ekornya hingga Mehulin Doli terlempar ke puncak pohon di tepi sungai. Teman-teman, Raja Walungos telah mendengar berita dari para pemburu bahwa ada seorang putri jelita sedang duduk di puncak pohon. Ia pun segera mengajak kembali para pemburu ke sungai tersebut. Setibanya di sungai, segera
segera raja mendekati tepi sungai. Ya, memang benar. Ada seorang gadis jelita sedang duduk di puncak pohon di tepi sungai tersebut. Raja pun segera memanggil rombongannya untuk menyelam mencari putri. Namun sia-sia, tak seorang pun menemukan putri. Raja semakin penasaran. Tanpa berpikir panjang, raja pun menanggalkan mahkotanya dan langsung menyelam mencari putri. Namun usahanya pun sia-sia pula. Bagaimana caranya aku harus menemukan putri itu ya? Tiba-tiba dari dalam air, katak jantan mengulang kata-kata katak betina. Miring-miring, telentang-telentang, selam miring-miring, selam telentang-telentang. Raja sangat yakin itu bukan suara katak, melainkan ia memberikan petunjuk. Raja segera melemparkan dirinya ke dalam air dengan keadaan telentang, lalu miring, kemudian telentang lagi di air. Sungguh tak diduga apa yang raja lihat di atas ketinggian sana. Seorang putri jelita sedang duduk di puncak pohon di tepi sungai. Raja pun menertawakan dirinya. Hahaha, hampir mati aku menyelam mencarimu, padahal kau duduk manis di atas pohon. Segera raja memanggil rombongannya kembali ke darat. Kalian semua kembali ke darat. Kalian lihat baik-baik apa yang ada di atas ketinggian sana. Tiba-tiba salah seorang pemburu berkata, ada seorang putri jelita sedang duduk di puncak pohon sambil memetik buah. Ayo turunkan putri itu untukku, teriak raja kepada semua anggota rombongan. Semua anggota rombongan berpikir bagaimana caranya menurunkan putri itu. Dan akhirnya mereka mendapatkan cara yang tepat menurunkan putri itu. Dengan membuat tangga dengan diri sambung menyampung hingga bisa mencapai tempat sang putri. Orang yang berdiri paling atas pun berusaha membujuk sang putri agar mau turun. Wahai Tuan Putri, siapakah gerangan dirimu? Hamba Mahulin Doli. Apa yang engkau lakukan di atas sini? Hamba sedang menanti hamba dan mengawasinya dari jauh. Apa gerangan yang terjadi? Adik hamba Wuni-Wunia sedang dalam bahaya. Dia berubah wujud menjadi seekor ular karena ulah seorang wanita yang tidak menyukainya. Sungguh malang nasibmu. Di sini sangat bahaya. Kami akan menolongmu, Putri Mahulin Doli. Ikutlah dengan kami turun. Hamba tidak mau ikut turun, kecuali Baginda Raja Walungo memenuhi permintaan hamba. Baginda Raja mendengar percakapan mereka. Raja pun berteriak dengan lantang. Wahai Tuan Putri, apapun permintaanmu akan aku kabulkan. Baiklah, permintaan hamba yang pertama. Baginda Raja harus berusaha membantu hamba mengubah adik hamba menjadi manusia kembali. Dan kedua, kelak jika Raja wafat, adik hamba lah yang akan menggantikan Baginda. Tanpa berpikir panjang, Raja pun mengiyakan permintaan Putri. Akhirnya Putri turun dari puncak pohon melalui pundak anggota rombongan yang berdiri bersusun. Raja bersama rombongan pun kembali ke istana bersama Putri Mahulin Doli. Sesampainya di istana, Raja berkata pada Putri, wahai Tuan Putri, bolehkah aku mempersuntingmu? Hanya itu satu-satunya cara agar kau bisa tinggal di istana. Duli tuanku yang mulia, bukankah Baginda junjungan adat dan teladan bagi seluruh negeri? Hamba bersedia, namun setelah adik hamba berubah menjadi manusia kembali, agar Baginda Raja bisa melangsungkan acara adat pernikahan. Raja pun mengiyakan permintaan. Setelah itu, Raja mengumpulkan seluruh rakyatnya dan mengumumkan, wahai rakyatku dan seluruh dukun-dukun dari penjuru negeri ini, siapakah di antara kalian yang bisa mengubah seekor ular menjadi manusia? Semua yang hadir saling berpandangan. Seketika istana hening, tak ada siapapun yang berani mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, ada seorang dukun tua dan sakti memberanikan diri. Alhamdulillah,
Dukun inilah yang mampu mengubah Wuni-Wunia menjadi manusia kembali dengan bantuan doa kakaknya Putri Mahulin Doli. Teman-teman, pernikahan Raja Walungo dan Putri Mahulin Doli berlangsung sangat meriah. Raja pun mengumumkan, "Wahai rakyatku, hari ini Mahulin Doli telah resmi menjadi permaisuri negeri Puhalaa Limboto. Dan jika aku mangkat, adik iparku Wuni-Wunia yang akan menggantikanku. Inilah janjiku. Ia akan murka pada orang-orang yang ingkar janji." Janji Raja Walungo ini dipegang teguh. Maka sebelum Raja menghembuskan nafas terakhir, ia berpesan pada permaisuri, jika ia wafat nanti, yang akan menggantikan kedudukannya adalah Wuni-Wunia. Permaisuri pun mengiyakan dan melaksanakan wasiat baginda raja tersebut. Teman-teman, Raja Wuni-Wunia memimpin Puhalaa Limboto dengan adil, jujur, serta bijaksana. Rakyat pun sangat mencintai. Teman-teman, amanat dari legenda Putri Mahulin Doli adalah berbudi pekerti baik pada setiap orang, berlaku jujur, dan tidak ingkar janji merupakan modal hidup setiap manusia. Demikianlah cerita legenda dari daerah Gorontalo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di seluruh Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, dan salam literasi.